Media Jepang sampai bingung sendiri, Korea Selatan yang jadi rival terberatnya malah tumbang dari timnas Indonesia di Piala Asia U17. China kacau, Bahrain digempur ancaman, media dunia lebih istimewakan Indonesia. Pamer jersey timnas Indonesia, pemain keturunan Miles De Vries senang melihat masa depan. Akhirnya, KNVB kasih kabar kapan laga persahabatan timnas Indonesia versus Belanda. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Kekalahan mengejutkan Korea Selatan di tangan timnas Indonesia dalam laga pembuka grup C Piala Asia U17 menimbulkan tanya dari media Jepang. Melalui artikelnya, media tersebut mengaku bingung ketika mengetahui kalau rival terberatnya di level Asia yakin, yakni Korea Selatan harus tunduk lesu dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia besutan pelatih Nova Arianto baru saja mencatatkan sejarah gemilang dengan mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U17. Dan ini merupakan kemenangan pertama bagi timnas Indonesia atas Korea Selatan sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di turnamen Piala Asia U17. Sebelum laga, kekuatan timnas Indonesia jelas tidak diperhitungkan ketika dihadapkan dengan Korea Selatan U17 yang beberapa kali merengkuh gelar juara. Dalam sebuah artikel dari Soccer Digest Web, Jepang sampai sulit menjelaskan dengan kata-kata ketika rival terberatnya yaitu Korea Selatan malah tumbang dari Garuda Muda. Sepak bola Korea runtuh, tulis judul media Jepang Soccer Digest. Tidak tanggung-tanggung, media Jepang tersebut sampai membuat prediksi jika peluang Korea Selatan lolos dari babak penyisihan grup kian sulit. Kekalahan tak terduga Korea atas Indonesia yang berperingkat lebih rendah membuat media di Korea tercengang. Mereka terancam tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Asia U17. Dalam artikel yang sama, Soccer Digest Web juga mengutip pernyataan dari media Korea yang mulai risau akan masa depan negaranya di Piala Asia U17. Mengutip dari media Korea Export, Soccer Digest mengatakan, sepak bola Korea Selatan kolaps, kekalahan mengejutkan 0-1 dari Indonesia membuat mereka terancam tersingkir dari babak penyisihan grup. Media tersebut juga mengingatkan kepada skuad Korea Selatan soal peluang mereka ke babak selanjutnya jika kembali raih hasil minor di babak penyisihan grup. Dengan kekalahan di pertandingan pertama penyisihan grup, lampu merah kini menyala bagi peluang Korea Selatan untuk melaju ke perempat final. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Yaman, sedangkan Korea Selatan bersua Afghanistan dalam lanjutan grup C Piala Asia U17 pada Senin 7 April 2025. Pertandingan penentuan timnas Indonesia akan menghadapi China dan Jepang dalam dua laga krusial. Hasil dari pertandingan ini akan menentukan kelayakan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, di mana optimisme media dunia terhadap timnas Indonesia. Media Asia dan dunia menunjukkan optimisme terhadap peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Kemenangan atas Bahrain di GBK juga menarik perhatian media internasional, menyoroti kualitas tim Garuda. Di mana performa tim, yaitu timnas Indonesia, menunjukkan peningkatan kualitas permainan terutama dalam bertahan dan menyerang. Oleh Romeni dianggap sebagai pemain kunci yang meningkatkan performa tim. Dukungan dari media Eropa, media Belanda, dan Italia meramalkan peluang besar Indonesia untuk melaju lebih jauh dalam kualifikasi. Selain itu, adanya strategi naturalisasi. Indonesia berencana memanggil 11 pemain naturalisasi untuk meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia. Media Jepang pun menyoroti keberadaan banyak pemain keturunan dalam timnas Indonesia. Situasi tim rival China dan Bahrain juga mengalami masalah internal yang mempengaruhi performa mereka. China berharap dan berada di posisi juru kunci grup C dan menghadapi tekanan dari supporter. Kondisi Bahrain dikecam oleh media dan supporter setelah kekalahan dari Indonesia kemarin, di mana peluang Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia dianggap sangat minim. Kewaspadaan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia harus fokus pada performa sendiri dan tidak bergantung pada hasil lawan. Pertandingan melawan China dan Jepang menjadi kunci untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Beralih pada informasi lain, yaitu pemain keturunan Indonesia, Miles De Vries, tampak memberikan kode ingin memperkuat skuad Garuda di masa mendatang. Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang tersebar di luar negeri. Salah satu nama yang baru-baru ini muncul adalah Miles. Via Instagram pribadinya, pemain yang sedang menimba ilmu sepak bola di FC Utrecht tersebut pamer jersey timnas Indonesia. Ya,
Miles memegang jersey kandang timnas Indonesia yang berwarna merah. Di jersey itu lengkap juga dengan nomor punggung 7 dengan nama Set De Vries. Dan tidak sendirian, Miles De Vries juga ditemani oleh Fardi Bahdim, agen yang kerap membantu pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat tim merah putih. Dalam postingan itu, pemain muda FC Utrecht ini juga antusias menatap masa depan. Hal itu bak kode untuknya, yaitu untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Senang melihat apa yang akan terjadi di masa depan, tulisnya di keterangan postingan. Sementara itu, pemain keturunan Indonesia ini punya nama lengkap Miles Matthijs De Vries. Dia memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya karena sang nenek 100% dari tanah air. Bahkan diketahui neneknya lahir dan bertempat tinggal di Surabaya. Dia memiliki darah Indonesia melalui sisi ayahnya, neneknya 100% Indonesia karena lahir dan tinggal di Surabaya, kata akun dari Indoblood Talent. Miles bisa terbilang masih sangat muda, dia bisa menjadi opsi untuk mengisi timnas Indonesia usia muda. Pasalnya, Miles lahir pada tanggal 7 Agustus 2009 yang artinya dia baru berusia 15 tahun. Memiliki tinggi 173 cm dan berposisi sebagai sayap kanan dengan kaki dominan sebelah kiri. Saat ini dia berseragam FC Utrecht U15 dan musim ini menjadi langkah pertamanya di akademi tersebut. Menarik dinantikan jika di masa mendatang pemain potensial ini bakal memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia kelompok umur juga sedang berkembang pesat. Buktinya, belum lama ini timnas Indonesia U17 yang dilatih Nova Arianto berhasil mengalahkan Korea Selatan di ajang Piala Asia U17 2025 pada Jumat 4 April kemarin. Berita selanjutnya, PSSI-nya Belanda alias KNVB mengungkap fakta sulit menjadwalkan laga persahabatan melawan timnas Indonesia. Ada beberapa faktor penghambat duel kedua kesebelasan yang sulit terlaksana. Hal ini seperti disampaikan Sekjen KNVB, Guy de Jong. Ia mengaku pihaknya tertarik melawan timnas Indonesia, tapi memang ada hal-hal yang menjadi penghambat. Uji coba timnas Indonesia versus Belanda sulit terlaksana dalam waktu dekat ini sebab kedua kesebelasan memiliki agenda masing-masing yang cukup padat. Setelah tersingkir dari perempat final UEFA Nations League A 2024-2025, Belanda akan berkancah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa pada Juni 2025. Sementara timnas Indonesia juga masih berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditambah lagi, tim asuhan Patrick Kluivert berpotensi masuk ronde keempat. Dilansir dari Football International, Guy de Jong mengatakan para pelatih kepala tentu juga memiliki pendapat mengenai hal ini. Bagaimana mereka melihat dari perspektif olahraga. Kami telah mendiskusikan topik ini dengan Nigel de Jong. Dalam jangka pendek, hal ini akan sulit diwujudkan. Meski begitu, Guy de Jong mengaku duel uji coba melawan timnas Indonesia akan menyenangkan. Ia berharap suatu hari bisa terlaksana, namun akan sangat menyenangkan jika suatu saat nanti kami bisa mengadakannya. Meski begitu, Guy de Jong juga mengaku ada peluang timnas kelompok umur kedua kesebelasan beruji tanding untuk tim senior masih sulit untuk dicari waktunya. Saat ini sedang dicari celah dalam kalender pertandingan untuk mengatur laga antara Hong Oranje dan juga Hong Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk tim futsal nasional kedua negara. Ya, namun menyelenggarakan pertandingan antara tim senior Belanda dan Indonesia akan menjadi tantangan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari jadwal pertandingan yang padat, waktu perjalanan yang panjang, serta perbedaan kualitas yang signifikan. Demikian jelasnya.